Yang terpenting dari Anaximander, ia berhasil membuat jam matahari yang menggunakan tongkat yang tegak lurus di permukaan bumi. Bayangan tongkat dijadikan petunjuk waktu atau jam tongkat yang pada tahun 70-an sering kita temukan jenis ini di masjid untuk pedoman waktu sholat. Saya masih ingat itu zaman kecil saya ketika saya masih SD. Di langgar saya belum punya jam, sehingga kalau untuk menentukan apakah sudah mancing sholat zuhur atau asar, biasanya kita membawa tongkat begitu. Tongkat kira-kira 1 meter kita tegakkan. Kalau bayangannya sudah jatuh di timur, artinya matahari sudah bergeser ke arah barat. Wis mancing sholat zuhur. Nanti kalau asar, tongkat kita tegakkan lagi. Kalau bayangan tongkat melebihi panjang tongkatnya, karena tongkat saya tadi 1 meter, kalau bayangannya sudah 2 meter atau 3 meter, artinya kita sudah mancing sholat asar. Tapi celakanya kalau pas mendung sulit. Nah, itu kelemahannya. Kemudian filosof berikutnya yaitu Anaximenes. Anaximenes berpendapat unsur dasar pembentuk benda adalah air. Jadi semua benda yang ada di permukaan bumi ini unsur dasarnya terbuat dari air. Filosof selanjutnya yaitu Heraklitos. Kita agak cepat karena hanya mengulang kemarin. Heraklitos, menurut Heraklitos bukan air, tetapi unsur dasar benda itu adalah api. Lah, saya nyeleneh mana? Jadi semua benda yang ada di permukaan bumi itu unsur dasarnya berasal dari api, kata Heraklitos. Orang zaman dahulu ya percaya, karena dianggap filosof-filosof ini adalah orang yang berilmu. Nah, ini yang kita masuk ke filosofi yang kebenarannya pada saat ini masih bisa kita terima, yaitu orang yang namanya Pythagoras. Sekarang Pythagoras berpendapat bahwa unsur dasar pembentuk benda itu bukan hanya air, bukan hanya api, tetapi unsur dasarnya ada 4, yaitu air, api, tanah, dan udara. Menguasai keempat elemen jadilah ia eng. Sehingga penulis cerita Avatar itu barangkali dulu diilhami oleh pandangan Pak Pythagoras ini. Kemudian pandangan Pythagoras selanjutnya, Pythagoras ini dianggap sebagai ahli matematika, penemu dalil Pythagoras, yaitu bisa kita terapkan pada segitiga siku-siku. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat itu. Rumus tersebut sampai saat ini masih bisa kita terima. Jadi pandangan Pythagoras yang dinyatakan 2500-an tahun ke belakang itu ternyata kebenarannya sampai saat ini masih bisa kita terima untuk rumus matematika Pythagoras ini. Sehingga tidak semua pandangan dari filosof itu sampai saat ini bisa kita terima, ada juga yang tidak bisa kita terima. Salah satu yang bisa kita terima adalah ini Pythagoras dengan rumus Pythagorasnya. Filosof selanjutnya adalah Demokritos. Demokritos, coba Anda tebak ini ahli apa? Pendapatnya adalah bahwa suatu benda apabila dibelah secara terus-menerus, dipecah secara terus-menerus, akan menghasilkan bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Bagian terkecil tersebut sering disebut dengan atomos atau atom. Sehingga Pak Demokritos itu dianggap sebagai bapak atom. Bayangkan Demokritos itu kira-kira hidup 400 tahun sebelum Masehi. Sehingga pengertian atom itu bisa kita kenal 2400
400-an tahun yang lalu. Dan kebenaran apa yang dinyatakan oleh Demokritos sampai saat ini masih bisa kita terima. Ini contoh yang masih bisa kita terima di samping Pak Pythagoras tadi. Filosof selanjutnya yaitu Empedokles. Empedokles juga kira-kira hidup 400 tahun sebelum Masehi. Ia tergolong pendukung Pythagoras, jadi cuma ngikut apa yang dinyatakan Pythagoras bahwa unsur dasar pembentuk benda adalah tanah, air, api, dan udara. Nah, Anda bisa menebak ini. Dia mengembangkan konsep tersebut dengan mengenalkan tentang tenaga penyekat atau daya tarik menarik dan daya tolak menolak, sehingga Pak Empedokles dianggap sebagai bapak magnet. Kalau sama maka tolak menolak, kalau tidak sama maka tarik menarik. Sama seperti manusia, kalau laki-laki dan perempuan tarik menarik, kalau perempuan dan perempuan tolak menolak, begitu. Caranya ngapalin begitu. Dulu yang diajari guru saya di SD seperti itu. Kedua gaya tersebut dapat memisahkan atau menyatukan unsur dasar pembentuk benda lain. Nah, berarti pandangan Empedokles sampai saat ini masih bisa kita terima kebenarannya. Nah, untuk Plato dan Aristoteles nanti biar dijelaskan oleh dosen filsafat umum, karena ini pembahasannya cukup banyak, sehingga hanya kita perkenalkan saja tentang Plato dan Aristoteles. Untuk filsafat, untuk ilmu alamiah dasar, filosof yang sangat berjasa, ini saya tayangkan, yaitu orang yang namanya Ptolemeus. Ptolemeus kira-kira hidup 150 tahun BC, before Christ, sebelum Masehi. Apa pandangan dari Ptolemeus? Ia seorang filosof besar setelah Aristoteles. Nah, ini konsepnya adalah bumi itu bulat, diam, seimbang, tanpa tiang penyangga. Kalau Anda sering nonton di televisi, itu bumi disonggol oleh orang yang namanya siapa itu? Atlas. Itu diilhami oleh Ptolemeus. Pandangan Ptolemeus, bumi dianggap sebagai pusat tata surya, sehingga matahari dan benda-benda lain berputar mengelilingi bumi. Ini pada zaman dulu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi ternyata sekarang itu salah. Bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi yang dianggap sebagai pusat tata surya adalah matahari. Sehingga kebenaran teori Ptolemeus ini tahun 100 tahun sebelum Masehi, nanti sampai muncul Galileo Galilei dan kawan-kawannya, itu mungkin bertahan 800 tahun lebih itu. Orang salah 800 tahun. Karena dianggap dulu yang benar pusat dari tata surya adalah bumi. Sehingga teorinya Ptolemeus itu sering disebut dengan geosentris. Geo itu bumi, center itu pusat. Jadi pusatnya adalah bumi. Maka teori Ptolemeus sekarang dianggap salah, dulu itu dianggap benar. Kemudian selanjutnya tentang filosof Islam, hanya saya tayangkan saja, saya perkenalkan, besok akan dijelaskan sendiri oleh dosen filsafat Islam. Di antaranya filosof Islam yang terkenal, yang pertama adalah Ibnu Sina, kira-kira hidup abad ke-11. Ibnu Sina dikenal sebagai ahli kedokteran. Jadi ahli kedokteran itu dulu berasal dari orang Islam, orang yang namanya Ibnu Sina. Cuma sekarang ilmunya sudah dicaplok oleh orang-orang Barat.
Kemudian yang kedua, Ibnu Khaldun dianggap sebagai ahli sosiologi, ilmu tentang kemasyarakatan. Ketika SMA Anda sudah pernah belajar ilmu sosiologi. Kemudian yang ketiga, algebra. Karena orang kita telinganya ya rada pilek, sesungguhnya namanya algebra, tetapi karena kita mendengarnya rapatnya cetro, maka orang kita sering menyebut dengan aljabar. Algebra itu dianggap sebagai ahli matematika, itu juga filosof Islam. Kemudian yang keempat adalah Al-Razi. Al-Razi dulu di IM ada mantan Pak Rektor IM namanya Fakhrur Razi, tapi dia bukan ahli kimia. Kalau Al-Razi pada filosof Islam itu dianggap sebagai ahli kimia karena beliaulah penemu Hg, hidrar-girum atau air rangsang. Dan yang terakhir yaitu Omar Khayyam, dianggap sebagai ahli matematika dan astronomi. Hanya sekedar saya perkenalkan saja tentang kelima filosof Islam, nanti akan dibahas tersendiri oleh dosen filsafat Islam. Oke, dari semua yang saya jelaskan pada bab pendahuluan, baik subbab A, B, dan C, sekarang kita tarik kesimpulan apa yang bisa kita pelajari. Kesimpulan yang pertama, pola pikir manusia terus mengalami perkembangan yang diawali oleh rasa ingin tahu terhadap berbagai gejala alam yang terus memperlihatkan aktivitasnya, dan gunung meletus, kebakaran, kekeringan, kebanjiran, dan lain sebagainya. Jadi justru pola pikir manusia itu berkembang karena mengalami permasalahan. Jadi kalau Anda kaum mahasiswa punya permasalahan, jangan mundur. Justru kita berkembang, tambah pintar, tambah maju, itu karena dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Jadi pola pikir manusia juga demikian. Pola pikir manusia mengalami kemajuan justru karena manusia mengalami permasalahan ketika menghadapi bencana alam seperti gunung meletus, kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, hal ini merangsang manusia untuk terus mencari jawaban dan terjadilah berpikir secara mitos. Terjadi masalah tadi, akhirnya dia mencari-cari jawaban. Karena mencari-cari jawaban sesungguhnya dia tidak tahu, kemudian dasarnya percaya tadi, akhirnya dia mereka-reka jawaban. Maka akhirnya berkembanglah berpikir secara mitos. Jadi berpikir secara mitos itu hanya mengandalkan keyakinan saja. Jadi kebenaran dasarnya adalah keyakinan, percaya. Kesimpulan yang ketiga, sejalan dengan perkembangannya, berpikir secara mitos pelan-pelan mulai dihubungkan dengan fenomena alam yang sebenarnya untuk mendapatkan ramalan nasib manusia. Maka dikenallah apa yang disebutkan pseudoscience atau sains palsu. Kelihatannya seperti sains, tetapi itu sesungguhnya bukan sains. Lah sains itu apa? Nanti akan kita bahas pada satu bab tersendiri. Dan kesimpulan yang terakhir dari bab pendahuluan, pada zaman Yunani berpikir mitos mulai ditinggalkan, sehingga muncullah pemikir-pemikir rasional atau kaum filosof yang kebenarannya hanya atas dasar rasio, hanya atas dasar pemikiran saja, sehingga muncullah konsep-konsep alam yang beberapa di antaranya saat ini masih dapat digunakan dan diakui kebenarannya. Tadi sudah kita bahas beberapa pandangan dari kaum filosof yang kebenarannya sampai saat ini masih bisa kita terima. Itu saja
yang bisa kami sampaikan untuk bab pendahuluan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dari saya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa IM yang saya banggakan, mari kita lanjutkan untuk perkuliahan ilmu alamiah dasar pada pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga, saya akan memberikan penugasan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu alamiah dasar, sehingga pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang penugasan yang harus Anda kerjakan dengan saya beri waktu tertentu. Untuk penugasan akan saya jelaskan sebagai berikut. Penugasan mata kuliah ilmu alamiah dasar. Tugas untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ilmu alamiah dasar tahun 2020-2021, yaitu berupa menyusun makalah dan presentasi makalah. Jadi Anda hanya terlibat dalam penyusunan makalah, tetapi pada saat presentasi tidak hadir, maka saya anggap tidak pernah ada. Kenapa? Karena hari ini kalau cuma membuat makalah, jangankan kok satu makalah, 10 makalah semalam selesai. Anda tinggal googling saja, nanti cari-cari makalah, kemudian makalahnya orang lain Anda ganti dengan nama Anda, sudah selesai. Itu kalau hanya menulis makalah. Sehingga makalah harus dipertanggungjawabkan dengan presentasi. Baru kelihatan nanti ketika menyusun makalah yang bersangkutan itu ikut partisipasi atau tidak. Itu akan bisa saya nilai ketika Anda mempresentasikan makalah yang Anda susun. Ketentuannya, untuk ketentuan yang pertama, tugas bersifat kelompok. Tugas bersifat kelompok. Saya putuskan idealnya 3 orang mahasiswa. Cari 3 orang dulu, jangan 2 atau 4. Boleh 2 atau 4 kalau sudah tidak ada 3. Misalnya mau membentuk 3, ternyata kelompok yang terakhir tinggal 2, ya 2 tidak apa-apa. Atau mungkin tinggal terakhir mestinya 3, hanya sisa 1, akhirnya kelompok yang terakhir adalah 4 orang, tidak masalah. Tetapi upayakan 3 dulu. Mengapa saya ambil 3 ganjil? Kalau ganjil itu misalnya yang 2 orang itu berselisih, maka orang yang ketiga yang memisah. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua, makalah hanya akan diuji bila mana memenuhi persyaratan. Nanti yang akan dipresentasikan saya lihat terlebih dahulu makalahnya benar atau cuma ngawur, sehingga yang saya perkenankan untuk presentasi setelah saya baca memenuhi syarat, baru saya izinkan untuk presentasi. Ketentuan yang ketiga, tulis sebuah makalah dengan tema. Awas, tema, bukan judul. Tulis sebuah makalah dengan tema. Ada 2 variabel.
variabel X dan variabel Y. Ya. Temanya adalah pengaruh teknologi, khususan teknologi informasi, karena di abad sekarang yang sangat berpengaruh luar biasa terhadap kehidupan manusia adalah teknologi informasi. Pengaruh teknologi, khususan teknologi informasi, terhadap disiplin ilmu yang Anda pelajari di IIM. Karena di IIM ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Pendidikan, Syariah, itu hukum, dakwah, itu ilmu komunikasi. Jadi nanti yang variabel yang kedua, yang setelah kata terhadap itu, sesuaikan dengan disiplin ilmu penjenengan. Kalau Anda berasal dari tarbiyah, maka terhadap ya kaitannya dengan kependidikan. Jadi pengaruh teknologi, khususnya teknologi informasi, kemudian terhadap disiplin ilmu yang dipelajari. Saya ambil contoh, misalnya Anda yang mahasiswa berasal dari Prodi PAI atau PGMI, berarti kan ilmu pendidikan. Misalnya yang variabel yang kedua, terhadap hasil belajar materi pelajaran sejarah peradaban Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah itu kan sudah ilmu pendidikan, tarbiyah. Jadi pengaruh bla 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 terhadap hasil belajar materi pelajaran sejarah peradaban Islam, mata pelajaran pendidikan agama Islam, misalnya begitu. Atau misalnya kalau yang mahasiswa berasal dari Fakultas Dakwah, pengaruh teknologi informasi, Anda ambil salah satu, misalnya aplikasi apa begitu, terhadap model dakwah di era digital sekarang. Sekarang sudah berubah. Jadi kalau orang berdakwah hanya secara tradisional, kira-kira nanti pengikutnya atau umatnya tidak begitu banyak. Maka dakwah di era sekarang itu harus berubah dengan masuknya teknologi informasi yang luar biasa. Jadi pengaruh aplikasi bla 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 misalnya begitu terhadap model dakwah di era sekarang. Kalau yang berasal dari Fakultas Syariah misalnya Syariah itu nanti kan orientasinya misalnya bekerja di KUA. Ya, aplikasi apa kira-kira yang pas? Kita ambil contoh misalnya pengaruh penggunaan aplikasi bla 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 terhadap layanan nikah di KUA misalnya gitu. Sekarang kan layanan nikah kan tidak harus yang mau nikah datang ke KUA. Barangkali informasi-informasinya kan bisa ditayangkan melalui aplikasi tertentu. Itu jadi ya, sekali lagi untuk yang variabel X itu setelah kata pengaruh itu pengaruh teknologi. Nah itu tadi berarti itu yang variabel X itu kaitannya dengan teknologi, kemudian variabel Y itu kaitannya dengan disiplin ilmu yang Anda pelajari di IIM. Saya ambil contoh misalnya kondisi yang paling in saat ini, misalnya ya, untuk mata kuliah kita, Anda boleh membuat judul seperti ini: pengaruh penggunaan aplikasi Google Meet terhadap kepuasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ilmu alamiah dasar pada mahasiswa Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Jadi variabel X-nya adalah penggunaan aplikasi Google Meet, kemudian variabel Y-nya adalah kepuasan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan ilmu alamiah dasar. X teknologi, Y disiplin ilmu. Contoh lain misalnya pengaruh penggunaan aplikasi bla bla bla. Saya nggak tahu karena nama aplikasi
Saya rasa mahasiswa sekarang jauh lebih pintar terhadap ketepatan model dakwah bagi kelompok remaja bla bla bla. Monggo, orang mau berdakwah kepada remaja itu barangkali aplikasi apa yang paling pas, atau model dakwah bagi orang-orang tua nanti aplikasinya apa, model dakwah bagi anak-anak misalnya maka aplikasinya apa, boleh. Atau mungkin juga itu tadi yang dakwah, ini yang syariah, pengaruh penggunaan aplikasi bla 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 terhadap kepuasan pelayanan pranikah bagi bla bla bla. Nah ini berarti untuk yang syariah. Itu hanya sekedar contoh saja sebagai pemantik, tidak harus seperti itu. Yang penting berbicara tentang dua variabel, satu teknologi, dua disiplin ilmunya. Ketentuan yang kelima, jumlah halaman maksimal 7 lembar kuarto atau A4. Jadi kalau Anda tulis, saya batasi maksimal 7 lembar. Sebab kalau Anda tulis 100 lembar, saya motor tele-tele. Saya batasi saja maksimal 7 lembar. Kemudian kalau ada yang tanya, lah minimal berapa Pak? Sak senengmu. Anda bisa menulis 1 lembar luar biasa. Bukan berarti yang sedikit itu bodoh, enggak. Kalau nanti Anda malah bisa menulis dalam 1 lembar, malah saya hargai luar biasa pinter ya. Kenapa? Ya nanti akan kita lihat pada sistematika penulisannya. Sistematika penulisannya harus ini, kok iso ditulis dalam 1 lembar, berarti termasuk mahasiswa yang luar biasa. Berikutnya yang keenam, ketentuan yang keenam, diketik dengan jarak baris 1,5 spasi, space-nya 1,5. Spasi itu berarti, nah ini spacing 1,5. Nah ini kebetulan sebelah kanan TNR ini saya pakai 14. Tapi nanti pada saat Anda menulis tugas itu Anda ubah ke font 12. Ketentuan yang ketujuh, margin batas. Marginnya kita pakai margin normal saja. Ya, margin itu berarti ini. Nah ini, Anda lihat pada page layout ini margin. Nah margin ini Anda pakai margin normal saja. Jadi normal itu baik top, left, bottom, right 2,54 cm. Anda langsung bawa ke normal saja marginnya. Kemudian ketentuan ke-8, ya nggak usah ditulis, nanti semua saya kirim ke WA. Ketentuan yang ke-8, seperti Anda perhatikan aja. Ketentuan yang ke-8, catatan kaki atau footnote sesuai dengan tata cara penulisan skripsi. Nanti kita beri contoh. Ada catatan kaki. Kalau Anda nulis tanpa catatan kaki itu berarti bukan karya ilmiah. Anda japlak atau Anda mengambil tulisan karya orang lain tanpa Anda mengakuinya. Berarti harus ada footnote-nya, harus ada catatan kaki. Ketentuannya nanti akan ada ketentuan penulisan skripsi. Nah, nanti kita beri contoh. Nah, sekarang yang terpenting ini nomor 9. Yang terpenting nomor 9, sistematika penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah ada 4, yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kita bahas satu persatu. Yang pendahuluan, yang Romawi 1 pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 2 sub,
Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Nanti kita beri contoh yang real. Kemudian yang B, rumusan masalah. Latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah, nanti kita beri contoh apa itu rumusan masalah. Romawi 2 pembahasan. Penjelasan pada pembahasan itu sungguhnya ini. Pembahasan itu merupakan jawaban secara teoritis atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Tinggal Anda bertanya apa pada rumusan masalah ini. Maka nanti yang harus Anda jawab pada rumusan masalah di pembahasan itu sesungguhnya merupakan jawaban secara teoritis. Kemudian isi pembahasan masalah, semua argumentasi yang dipakai pada pembahasan harus bersumber pada referensi tertentu. Jadi Anda mendapatkannya itu dari buku atau dari majalah atau dari jurnal elektronik dan lain sebagainya, harus jelas. Jadi argumentasi yang Anda pakai bersumber pada referensi tertentu. Romawi ketiga, kesimpulan. Kesimpulan itu berkaitan dengan rumusan masalah tadi. Karena rumusan masalah itu hanya satu, maka nanti kesimpulannya juga cuma satu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, atau ada yang menyebut bibliografi. Bibel itu kan artinya buku. Bibel itu book artinya buku. Daftar pustaka, saya menyarankan untuk daftar pustaka minimal 3 sumber. 3 sumber tersebut bisa buku atau majalah atau jurnal elektronik atau yang lainnya. Kalau Anda hanya mengambil satu sumber, itu artinya hanya copy paste. Maka minimal harus 3 sumber. Mengapa 3 sumber? Bisa Anda bayangkan seandainya Anda kuliah di IIN, mata kuliahnya 50 lebih, dosennya cuma 1. Kalau sumbernya cuma 1, ya pasti nanti kurang bagus. Maka saya mensyaratkan untuk daftar pustaka harus minimal 3 sumber biar ada pembeda dengan yang lain. Catatan, nah ini perlu saya sampaikan catatan. Yang pertama, catatan yang pertama, tugas dibuat dalam file doc atau Word dokumen, dan sekaligus dibuat dalam file PPT, karena nanti untuk presentasi kalau lewat doc kan menyulitkan. Maka tugas Anda buat dalam file dokumen atau Word, kemudian sekaligus diubah ke dalam PPT atau PowerPoint biar mudah untuk presentasi nanti. Ketentuan yang kedua, catatan yang kedua, tugas dikumpulkan dalam bentuk soft copy, nggak usah di print, tinggalan zaman itu. Tak duit, cukup dalam bentuk soft copy saja, dan dijadikan satu folder untuk satu kelas. Jadi nanti tentu saja saya minta tolong pada ketua kelas atau yang ditugasi. Sekali lagi, saya tidak menerima dalam bentuk hard copy atau di print, tidak ngentek-ngentek duit, cukup dalam bentuk soft copy saja. Ketentuan yang ketiga, catatan yang ketiga, ketua kelas atau yang ditunjuk, bertanggung jawab menghimpun dan mengirim kepada dosen pengampu.
Jadi saya hanya berkomunikasi dengan ketua kelas atau yang ditunjuk. Saya tidak melayani per kelompok, apalagi per individu mahasiswa. Capek. Mahasiswa saya lebih dari 200. Nanti kalau saya harus melayani satu persatu, ya bisa kacau pikiran. Jadi sekali lagi, ketua kelas atau yang ditunjuk bertanggung jawab menghimpun dan mengirim kepada dosen pengampu. Catatan yang keempat, dosen pengampu tidak menerima tugas yang langsung dikumpulkan tanpa melalui ketua kelas atau yang ditunjuk. Karena saya sudah mempercayakan, memberi amanah kepada ketua kelas atau yang ditunjuk, berarti nanti kalau ada kelompok yang mengumpulkan tanpa lewat ketua kelas atau yang ditunjuk, tidak akan saya terima. Tidak akan saya terima bentuk amanah saya kepada ketua kelas atau yang ditunjuk. Catatan yang kelima, batas akhir pengumpulan. Maksudnya batas akhir pengumpulan diterima dosen pengampu, nanti akan saya terima kelas AS, KPI, dan MD. Ini karena satu kelas ini, prodi AS, KPI, dan MD, dan PAI semester 1B adalah tanggal 29 Oktober. Jadi saya terima paling akhir pada tanggal 29 Oktober dan mulai dipresentasikan pada tanggal 31 Oktober. Berarti tanggal 31 Oktober ini mesti hari Sabtu, karena jadwalnya AS, MD, KPI ini hari Sabtu, dan PAI 1B. Jadi mulai tanggal 31 Oktober nanti sudah materinya adalah materi presentasi dari tugas yang saya berikan kepada mahasiswa. Dipresentasikan mulai tanggal 31 Oktober. Sedangkan kelas PAI 1A, PAI 1B, dan semester 1 PGMI batas akhir pengumpulannya tanggal 31 Oktober dan mulai dipresentasikan tanggal 2 November tahun 2020. Ora tak kei tahun kok, sampeyan gawe tahun dhewe. Catatan yang kelima, catatan yang terakhir, yang keenam, jika tugas ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda mau mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh, dijamin materi tugas bisa dipertahankan sampai dengan skripsi kelar. Jika Anda tadi tinggal memberi lokasi untuk risetnya, apa itu nanti. Ya, kalau Anda betul-betul mengerjakan tugas saya, insya Allah dijamin bisa dipertahankan sampai untuk skripsi. Ada persiapan nanti referensinya, sehingga nanti ketika Anda sudah mulai masuk skripsi, ajukan judul dengan tugas yang pernah saya berikan, insya Allah bisa diterima. Karena kaitannya dengan teknologi itu pasti up to date, tidak akan out of date, tidak akan ketinggalan zaman. Itu saja tugas yang saya berikan. Nanti ini semuanya saya kirim lewat WA di grup. Tadi sudah saya sampaikan, akan saya berikan contoh, saya berikan penjelasan terlebih dahulu. Tadi saya misalnya, ini saya berikan audio visual terhadap efektivitas hasil pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah dasar. Karena judul itu ditulis semua hurufnya adalah kapital. Oleh, ini namanya keren, Siti Nikmatilah
Siti berulah, Siti bertingkah. Pokoknya kan pakai itu ben kelihatan Islam gitu. Gawe jeneng sak. Nah, makalah disusun beberapa Anda mensitirnya. Anda mensitir dari bukunya Arif Effendi dengan judul tersebut, itu pada halaman berapa? Itu cara menulis catatan kakinya seperti ini. Tentu saja nanti cara menulis catatan kaki itu ini dari referensi ini, referensi. Ya, kemudian Anda mencari ini, insert footnote, berarti menginsert catatan kaki. Kemudian kalau sumbernya adalah jurnal, nah seperti ini. Sing tak gue ya contoh jurnal saya sendiri. Nah, kalau sumbernya jurnal, nama penulisnya, tahun berapa, apa judul dari artikel jurnal tersebut, kemudian apa nama jurnalnya. Nah ini yang dicetak miring adalah apa nama jurnalnya. Kalau di atas tadi yang dicetak miring adalah nama bukunya, nama judul bukunya. Ini nama jurnalnya adalah Wahana Akademika, volume 15 nomor 1, edisi April tahun 2013. Misalnya Anda mensitir halaman sekian sampai sekian. Contoh berikutnya juga masih saya ambilkan dari jurnal yang pernah saya tulis. Ya itu. Gimana kalau sumbernya internet? Sementara karena Anda baru pemula, boleh kalau Anda mau mensitir dari sumber yang Anda peroleh di internet, www itu, http, monggo silahkan sementara. Tapi nanti awas kalau sudah skripsi tidak boleh seperti itu, karena sumber seperti itu sulit untuk dipertanggungjawabkan. Bisa saja yang nulis nanti anak kecil malah disitir oleh mahasiswa, kan lucu. Kemudian selanjutnya yang bawah itu adalah bibliografi atau daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka itu sistemnya seperti ini, hanging paragraph, paragraf gandul. Kalau Anda terbiasa menulis paragraf itu kan menjorok ke kanan dulu, baru berikutnya rata kiri. Nah ini pada daftar pustaka itu kebalik, kiri dulu baru nanti selanjutnya itu menjorok begitu. Maka disebut dengan hanging paragraph, paragraf gandul. Contoh misalnya Anda menulis buku saya tadi ya, berarti Arif Effendi 2014 franchise sebagai strategi dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, cetakan pertama Yogyakarta, dipublish dan seterusnya. Ini contoh dari daftar pustaka. Selanjutnya contoh dari tugas yang pernah dikerjakan oleh kakak kelas Anda. Yang saya pakai bukan karena baik, tetapi kebetulan di arsip saya adanya ini. Saya jelaskan. Ini contoh yang pernah ditulis oleh kakak kelas Anda, namanya Anwar Sulistianto, Toro Yudhistiro, dan Rahman Hakim. Judul tugas IAD yang pernah ditulis, pengaruh penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger terhadap komunikasi guru. Jadi variabel X-nya penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger, variabel Y-nya komunikasi guru. Karena masih berupa makalah, Anda boleh menulis tanpa menggunakan lokasi. Tetapi besok kalau sudah Anda pakai untuk penelitian ketika skripsi, tentu saja harus pakai lokasi seperti ini. Di sekolah menengah pertama Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta, karena yang bersangkutan mungkin dulu kerjanya di sana. Jadi kalau untuk makalah belum ada lokasi, tetapi kalau sudah merupakan penelitian lapangan nanti ketika Anda nulis skripsi harus ada lokasinya. Nah, isinya apa? Isinya pendahuluan tadi, subbab yang pertama latar belakang masalah. Nulis latar belakang masalah itu yang benar.
itu mulai dari yang umum menuju ke yang khusus. Jadi mengerucut. Anda menulis paragraf pertama umum dulu, terus begitu, akhirnya mengerucut menjadi lebih sempit, begitu. Nah, kemudian kita lihat subbab yang B-nya, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah itu diawali dengan question word, dengan kata tanya. Karena tadi judulnya variabel X-nya penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger, kemudian variabel Y komunikasi guru, maka rumusan masalahnya adalah diawali dengan question word, bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi WhatsApp Messenger terhadap komunikasi guru SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Nah, artinya nanti ketika Anda membahas pada Romawi 2 pembahasan itu sesungguhnya menjawab apa yang Anda tanyakan pada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah bagaimana pengertiannya ini Anda jawab pada pembahasan. Jadi pembahasan itu jawaban secara teoritis apa yang Anda tanyakan pada rumusan masalah. Nah, tadi Toro dan kawan-kawan tadi pembahasannya dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama, ya, pembahasan. Dia menjelaskan dulu subbab yang pertama sekilas tentang WhatsApp. WhatsApp itu apa? Dijelaskan dulu. Jangan-jangan nanti WhatsApp itu kode OTP. Nah, itu jelaskan dulu apa itu WhatsApp. Kemudian dia menjelaskan beberapa keuntungan kalau memakai aplikasi WhatsApp. Kemudian dia menjelaskan, karena sudah pakai lokasi, kemudian dia menjelaskan sekilas tentang guru-guru yang ada di SMPIT Nur Hidayah, sehingga mengapa perlu aplikasi WhatsApp. Dan yang terakhir, keempat, pengaruh WhatsApp terhadap komunikasi guru. Dia mulai menghubungkan antara variabel satu dengan variabel kedua, atau variabel X dengan variabel Y. Ya, pembahasannya dia bagi menjadi 4 subbab. Kemudian dia tarik kesimpulan. Simpul itu jangan panjang-panjang. Kalau panjang itu tali. Simpul itu sing diundet-undet itu berarti tidak perlu panjang. Kalau Anda membahas panjang, itu masukkan ke dalam pembahasan. Nanti kalau sudah berupa simpul, itu jangan panjang. Nek panjang, itu berarti balik ke pembahasan. Kesimpulannya masih terlalu panjang. Maka tadi saya katakan bukan berarti baik saya pakai sebagai contoh. Daftar pustaka tadi hanging paragraf ini sudah sesuai. Nah, cuma yang berasal dari buku Mas Siji, yang lainnya HTTP kabeh. Latihan rapopo. Tapi nanti kalau sudah skripsi kok pakai HTTP, tak tertawakan. Bang, penulis di HTTP boleh jadi ini ya tingkatnya di bawah Anda. Kita nggak tahu gitu. Boleh cah SMA kok diacu cah mahasiswa, kan nanti lucu. Contoh berikutnya saya ambilkan dari WhatsApp Messenger. Berikutnya ini. Contoh berikutnya juga bukan berarti kalau tak ambil itu baik. Tulisan dari Supriyanto dan kawan-kawan. Judulnya pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Data. Ini yang pertama berarti teknologi informasi gadget. Yang kedua perkembangan anak. Ini mesti kira-kira cah tarbiyah, cah pendidikan. Coba kita lihat pada latar belakang masalah diakhiri dengan rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya?
bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak. Maka nanti yang ditulis pada pembahasan sesungguhnya menjawab yang ditanyakan pada rumusan masalah ini. Bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan anak? Kita lihat pada pembahasan apa yang dia tulis. Pertama, dia menjelaskan dulu apa itu pengertian gadget. Kemudian yang kedua, bagaimana perkembangan gadget. Kemudian yang ketiga, masa perkembangan anak. Yang keempat atau D, pengaruh gadget pada perkembangan anak. Ya, nampaknya hanya 4 saja atau sampai D. Kemudian dia tarik ke yang kelima, pengawasan orang tua. Kesimpulan, dia tarik kesimpulan ini sudah cukup bagus, kesimpulannya tidak terlalu bertele-tele, cukup 2 paragraf. Jadi nanti kalau Anda menarik kesimpulan, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang itu bukan kesimpulan. Daftar pustakanya betul maka, oh betul, hanging paragraf. Ya cuma sumbernya HTTP kabeh. Ya wis ra apa-apa, lagi latihan HTTP. Contoh berikutnya satu lagi, ya tentang wes. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga saya berikan dari kakak kelas Anda namanya Anissa Nur Solikah dan kawan-kawan. Judul yang dia tulis, pengaruh aplikasi video editing. Nah ini kan sudah teknologi informasi. Pengaruh aplikasi video editing terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam pada aja diberi lokasi. Jadi kalau judul sudah ada lokasi seperti ini dipakai untuk skripsi, Anda tinggal akhiri dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya coba Anda lihat, bagaimana pengaruh aplikasi video editing terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Maka nanti pada saat pembahasan itu sesungguhnya jawab ini, jawab yang ditanyakan pada rumusan masalah. Pembahasannya dia jelaskan dulu apa itu pengertian video editing. Kemudian dan silahkan nanti Anda baca sendiri. Dan seterusnya sekilas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan kemudian dia menjelaskan lokasinya tentang SMK Negeri 1 Sukoharjo. Yang keempat, dampak penggunaan aplikasi video editing. Akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Kita lihat kesimpulannya. Ya sudah cukup bagus, cuma 2 paragraf. Kemudian kita lihat daftar pustakanya. Bermasalah nih? Bermasalah? Salah. Daftar pustaka pakai nomor apa enggak? Enggak usah. Daftar pustaka itu diurutkan dari alfabet saja. Jadi kalau misalnya namanya A ya ditaruh ke paling atas, namanya Z ditaruh yang paling bawah. Baik, itu saja contoh dari tugas. Saya harapkan mahasiswa semuanya nanti mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Saya jamin kalau Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh, maka tema yang Anda bawa itu nanti bisa Anda pertahankan sampai dengan nulis skripsi. Tinggal mencari lokasi yang pas, yang tepat, yang bisa Anda pakai untuk penelitian nanti. Dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ketiga kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tunggu nanti untuk tugas ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Terakhir Anda mengumpulkannya tanggal berapa? Ya harus saya paksakan. Mengapa? Tugas saya adalah memaksakan. Karena
falsafah hidup saya, lebih baik mahasiswa itu saya paksa untuk masuk ke surga ketimbang dengan sukarela masuk ke neraka. Maka lebih baik saya paksa, tapi paksa saya baik, memaksa seseorang untuk masuk surga daripada saya biarkan dengan sukarela masuk neraka. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada perkuliahan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.